Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Albumin semuanya, semoga yang melihat video ini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu ya. Bagi teman-teman yang sakit, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini saya ingin membahas mengenai tadi ada seorang teman ya, itu curhat ke saya mengenai bibit ikan gabus yang kurang lebih 10.000 ekor ditebar di kolam tanah seluas 400 meter persegi, teman-teman. Kurang lebih ya, kalau dibuat ukuran itu ya 20 kali 20 meter. Itu ditebar 10.000 ekor. Kemudian dicampur nila, teman-teman. Nah, saya kurang paham pada saat penebaran awal itu nilainya ukuran seberapa, saya juga kurang paham. Yang jelas pada saat setelah 6 bulan setelahnya, jadi memang gabusnya lumayan besar karena ditebar di kolam tanah, teman-teman. Nilainya juga besar karena memang hidupnya di kolam tanah dan juga dikasih makan. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah jumlah daripada populasi ikan gabusnya itu menurun drastis, teman-teman. Nah, itu penyebabnya di mana kira-kira? Beliau bertanya ke saya, kemudian saya jawab, ikan ditebar 10.000. Pada saat ukuran kecil bibit tersebut dimasukkan, kemudian ngasih makannya hanya 3 kali, teman-teman. Nah, ini kalau nila 3 kali mungkin oke lah. Saya kurang paham juga sih sebetulnya kalau nila. Yang jelas kalau ikan gabus dia adalah karnivora, teman-teman ya, perlu diingat, dia adalah karnivor atau pemakan daging. Itu awalnya, aslinya. Kemudian oleh kita, oleh manusia dimanipulasi agar dia nggak makan daging, agar dia bisa makan pelet. Nah, kandungan protein dan karbohidrat di dalam pelet itu sebetulnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan kehidupan dia di alam, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya, kalau kita ngasih makannya sehari cuma 3 kali, itu besar kemungkinannya untuk kanibal, teman-teman. Jadi besar kemungkinan untuk kanibal, bukan berarti kan gabusnya ngerong ya, terus hilang. Enggak. Jadi gini, kalau belut mungkin ngerong, belut buat lubang, ngerong, kemudian hilang, itu bisa mungkin. Tapi kalau gabus enggak seperti itu. Gabus itu ikan, teman-teman, jadi ikan berenang gitu. Kalaupun kolam tanahnya disat, dia nggak akan pernah ngerong, jadi dia cuma masuk gitu aja. Kalau diraba sama tangan ya ketemu juga, jadi gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah kenapa ikan gabusnya sebanyak itu kok bisa berkurang drastis, teman-teman. Jadi pada awal tebar itu memang, makanya kenapa di pelet PF ya, di pelet PF 500 sampai 1000 itu proteinnya diberi yang besar, teman-teman. Proteinnya besar karena untuk memacu pertumbuhan ikan gabus itu atau ikan-ikan yang lain pada saat bibit sampai dengan usia remaja itu agar cepat, yaitu proteinnya kan 40-41%, ya kan, kalau di pelet PF 500, 800 sama 1000. Tapi kalau sudah masuk ke 781, min 1, min 2 dan min 3, itu memang proteinnya agak sedikit rendah, 30-31. Kurang lebih seingat saya seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu, apalagi makannya cuma 3 kali. Ikan gabus itu kalau di tempat saya dan para petani saya yang saya anjurkan itu adalah minimal 5-7 kali. Itu minimal ya, teman-teman. Karena proses pemberian makan kita itu bukan berdasarkan persentase biomasa. Jadi bukan, teman-teman. Untuk praktek kita di lapangan, kita menggunakan ad libitum dan juga ad satiation. Jadi ad libitum semintanya ikannya, kemudian ad satiation itu dikasih makan ikan sampai dia kenyang. Jadi intinya kedua-duanya adalah sekenyang-kenyangnya ikan. Jadi ikan gabus itu kalau kita, saya nggak tahu ikan lain, kalau ikan gabus itu
Kalau kita datang, dia lapar, dia pasti nyari kita. Itu kita kasih makan, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, biasanya di tempat saya itu 2 jam sekali. Kalau saya nggak salah hitung, itu 2 jam sekali. Dia itu pasti mendekat untuk minta makan. Padahal tadi sudah, tapi nggak banyak, teman-teman. Makannya dia nggak banyak. Maksudnya nggak boros, gitu loh. Jadi perhitungannya itu tidak serakus ikan lele, tidak. Jadi seperti itu. Nah, makanya itu kalau dikasih makan sehari 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan dan tanpa proses sortir, teman-teman ya, tanpa proses sortir karena dia tebar di kolam tanah ya. Ya maka jadinya juga seleksi alam. Itu pasti, teman-teman. Karena memang ada kelebihan dan kekurangan memang, teman-teman. Tapi memang kelebihannya di kolam tanah tuh ikan memang cepat besar. Ikan memang lebih cepat besar daripada di kolam beton maupun di kolam terpal ya. Kolam intensif yang lain lah, saya bilang seperti itu. Nah, tetapi kekurangannya, apalagi kalau lahannya luas, kita juga kontrolnya kurang ya, teman-teman. Kontrolnya kurang, sehingga proses sortir yang kita lakukan juga agak susah. Jadi gitu ya, mau nggak mau, ya kalau nggak mau ribet, tebar, kasih makan yang banyak, dalam artian frekuensinya ya, yang banyak, dan juga porsinya juga disesuaikan sesuai dengan ad libitum dan ad situation tadi. Kemudian kita kontrol airnya, teman-teman. Nah, apalagi populasi 10.000 ekor plus ikan nila tadi. Saya nggak tahu juga itu warna airnya seperti apa karena beliau belum memfotokan. Tetapi yang jelas saya tanya itu apakah sudah diwaring kolamnya. Kebetulan sudah, tapi saya juga kurang paham apakah waringnya itu rapat atau ada pemangsa lain di situ. Ya saya juga kurang paham. Yang jelas tadi pas waktu ngobrol sebelum Jumatan tadi, pas waktu Jumatan ya waktunya nggak nutut, saya juga nggak bisa tanya-tanya banyak. Yang jelas intinya kalau memang ikan gabusnya jumlahnya besar seperti itu, populasinya besar, maka kita juga harus memberi makan paling tidak 5-7 kali kalau perhitungannya, teman-teman ya. Kalau memang dia masih minta lagi, katakanlah jam 6 sore dia minta, kasih aja. Karena memang resikonya kita untuk berbudidaya itu ya seperti itu, apalagi ikan gabus. Jadi kita harus banyak-banyak meluangkan waktu di kolam. Itu memang seperti itu, teman-teman. Jadi bukan sehari cuma 3 kali. Kalau sehari cuma 3 kali ya khawatirnya terjadi seperti itu, kanibalismenya tumbuh lagi. Jadi gitu, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan gabus, ya semoga pengalaman-pengalaman dari pihak-pihak yang lain, termasuk yang saya share di sini, semoga bisa dijadikan sebagai referensi ya, teman-teman. Boleh dipilih, boleh juga enggak masalah. Yang penting kita tetap silaturahim, kita tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi silaturahim kita ya, teman-teman. Sudah gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam albumin.